ketemu lagi bareng sama saya Hani Normalita tentu saja di Ini Usahaku. Saya izin ya lepas masker karena kita sudah terapkan protokol kesehatan, tetap akan jaga jarak sama narasumber kita hari ini di Ini Usahaku spesial Ramadan. Nah, kalau misalnya bisa lihat di belakang ya udah ada beberapa baju-baju, jadi bisa dibayangin dong kira-kira kita akan membahas apa hari ini. Pokoknya ini berhubungan dengan fashion dan kita akan ngobrol bareng sama salah satu desainer terkenal di Kota Semarang yang pastinya udah pada nggak asing lah sama namanya ya. Kita langsung aja sapa pagi hari ini yang sudah bersama kita yaitu Bunda Ina Priyana. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Mbak Ani. Senang banget nih hari ini kita bisa ketemu lagi. Ya, alhamdulillah. Dan kita langsung main ke tempatnya Bunda Ina Priyana ini. Di jalan mana Bunda? Di Sriwijaya 7/8 Ruko 8G Semarang. Oke, tempatnya strategis banget loh. Gampang Iya. dicarinya ya. Iya. Dekat Simpang 5. Simpang 5 depan makam pahlawan. Nah ini kita kan sudah masuk bulan Ramadan Bunda. Iya. Hari ini gimana? Puasanya lancar? Alhamdulillah puasanya lancar dan terasanya kayak nggak puasa. Rasanya nggak semangat. kayak puasa. Betul, harus tetap semangat. Bisnisnya lancar juga Ya, dong. alhamdulillah. Apalagi Bulan berkah soalnya. Betul, bulan berkah. Kita mau selama puasa terus mau lebaran, kelihatannya ini kan kalau masalah fashion, masalah busana ini jadi salah satu yang paling dicari orang-orang ya. Iya. Rasain juga dampaknya. Terasa sih mulai awal puasa ya, sebelum puasa itu orang sudah mulai bertanya apa nih ada koleksinya untuk Ramadan nanti, untuk Lebaran nanti, temanya apa dan sebagainya. Orang udah mulai berdatangan bertanya dan alhamdulillah sudah mulai ada penjualan khususnya yang di online, tapi datang juga ada beberapa. Nah ini kalau misalnya kita melihat sekarang kan masih pandemi ya. Tahun Iya. kemarin pun juga pandemi. Iya. Tapi ada perbedaannya nggak antara tahun 2019 dan 2020 dan 2021 ini? Pastinya ada perbedaan karena pada saat 2019 kan kita pandemi awal ya. Orang masih takut untuk ketemu, takut untuk berinteraksi gitu. Tapi kalau yang sekarang kan sudah banyak yang vaksin dan kan sekarang kayaknya untuk swab segala itu kan udah suatu hal yang biasa. Jadi ya tetap protokol kesehatan tapi orang tetap sudah berani bertatap muka. Ya alhamdulillah di situ sih. Jadi sekarang sudah mulai membaik juga ya untuk perekonomian dan bisnisnya. Nah kemudian kalau kita jauh sebelum ini ya, kita mundur ke belakang dulu. Gimana sih awalnya Bunda Ina Priyana ini bisa terjun ke dunia fashion? Sebetulnya secara nggak sengaja ya, saya kebetulan mas suami itu kan selalu berjauhan gitu. Dulu saya merasa bahwa kalau saya nggak punya suatu kesibukan yang ada di pikiran saya kan pikirin suami nih, kangen gitu ya. Katanya kangen sih kan ada rasa gimana dia iya. lagi ngapain ya, jangan-jangan ini ya itu ya itu terus saya gimana caranya saya mengalihkan itu dan menjadi punya pikiran yang lebih positif gitu. Kemudian ya salah satu ininya saya mau wira swasta apa ya, terus mulailah saya bikin ini apa dulu kan ada kampanye gitu. Nah di kampanye itu kan ada seragam kaos, seragam apa aja lah, terus bikin spray, bikin daster, bikin batik, hem batik gitu. Dulu produksinya cukup besar di tempat itu di rumah gitu. Terus itu tahun 97, jadi udah lama banget. Wow, 97. Iya, udah 24 tahun. Iya. Cukup lama, tapi berjalannya waktu, kemudian saya lebih fokus ke batik. Dan batik itu juga saya bikin beberapa batik instansi. Terus di samping membuat batik pesanan ya, pemasanannya sampai ke Jawa Timur, ke Jakarta. Merasakanlah rame-ramenya batik pada saat itu. Tapi ternyata suatu saat saya itu gabung di suatu organisasi, saya masuknya divisi itu muslim. Berbarengan dengan itu saya memakai hijab. Jadi kan mau nggak mau saya saat itu bikinnya baju syar'i gitu ya. Yang kayaknya itu semua serba tertutup, semua kaidah-kaidah muslim itu saya ikutin benar. Itu tahun 2010, tahun 2013 dan kesini 2015 lah saya mulai berpikir gimana membuat baju itu baju muslim tapi berkaidah muslim tapi tetap bisa dipakai dengan yang non muslim. Jadilah saya membuat baju modest. Ya jadi modest itu kan ada outer, nanti tinggal dilengkapin pakai daleman dan sebagainya, atau baju-baju lainnya seperti yang saya pakai ya hanya satu, saya pakai daleman, dia luarnya itu apa gitu. Jadi
semua aja bisa masuk menggunakannya ya. gitu. Tapi sebenarnya berarti Bunda Ina di awal ini dari jahit atau dari desainer dulu? Dari jahit. Dari jahit Iya, dulu ya? dari jahit dulu. Jadi saya saat itu punya timnya juga ada desainernya. Gitu. Dan dulunya memang saya masa-masa peralihan ke muslim itu saya terimanya jahitan. Ada masa di tahun 2010 itu saya hanya terima jahitan, nggak berjualannya sedikit. Tapi berjalannya waktu jualannya lebih banyak, kemudian yang terima BP order itu sedikit berkurang karena mau nggak mau salah satu kan harus lebih fokus gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin Bunda ini jatuh cinta sama dunia fashion, terutama fashion muslimah ya? Sebetulnya ada rasa ini ya, pembuktian diri bahwa untuk diri saya sendiri saya bisa gitu. Saya bisa dan saya bisa menjadi diri saya sendiri gitu. Diri saya sendiri itu saya punya suatu kreativitas yang bisa dijual, dilihat orang. Kemudian ada suatu rasa bangga bahwa ke anak-anak bahwa mama bikin ini loh, orang mau beli gitu, orang mau ini tuh sebetulnya hanya untuk diri saya sendiri sih. Tapi lama-kelamaan membuat orang lain customer puas itu salah satu tujuan saya. Jadi dari pengaktualisasian diri, kemudian ternyata bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggan juga suatu kebahagiaan gitu ya. Ternyata itu suatu kebahagiaan yang kayaknya kalau orang habis jahitin baju gitu atau pakai baju saya itu merasa enak, apalagi kalau balik lagi gitu, ada kepuasan tersendiri sih. Syukur alhamdulillah bisa. Alhamdulillah ya. Dan terus kalau misalnya kita dengar nama Ina Priyono, itu kan sudah sangat terkenal bahwa desainer di Kota Semarang. Nah, tapi kalau Bunda Ina sendiri lebih fokus ke untuk keperluan fashion dan sebagainya, atau lebih ke bisnisnya kalau untuk sekarang? Saya sih sebetulnya kan bermula saya seorang PNS ya, pegawai negeri sipil. Saya baru pensiun setahun yang lalu begitu. Jadi sebetulnya bisnis ini itu orang akan mengatakan kayak bisnis sampingan, tapi saya tekunin benar-benar. Orang bilang selalu begitu, wah bisnis sampingannya lebih besar. Tapi memang saya tuh cinta banget saya jadi PNS, saya juga cinta banget saya membuat suatu koleksi gitu. Jadi ya dua-duanya bisa berjalan beriringan. Saya merasa kadang-kadang juga agak bingung, hari ini ada rapat di kantor, tapi saya harus ada show kemana gitu. Ya semua bisa diatur dengan baik sih sampai dengan sekarang. Tapi fokus ke bisnis itu justru setelah saya pensiun. Iya, setelah pensiun itu saya fokusnya ke bisnisnya. Kemudian untuk produk dan sebagainya itu saya menggunakan asisten, saya hanya memberikan ide aja. Saya ingin bikin baju yang seperti ini gitu. Jadi itulah yang diaplikasiin. Nanti kita ketemuan gitu, oh yang ini baiknya membuatnya seperti ini. Jadi pada saat ketemu tim gitu, kita nggak hanya membuat satu baju, kita bikin satu koleksi, tapi produksinya yang bertahan. Gitu. Jadi polanya sudah terbentuk satu tim ini. Nah, tapi kalau misalnya Bunda Ina sekarang ini kan melayani berbagai macam ya. Ada wedding gown, ada ready to wear, ada juga ya yang keperluan untuk fashion show seperti ini. Untuk sekarang fokusnya kemana? Ke ready to wear. Ready to wear. Iya, ke ready to wear karena pada saat pandemi ini maupun pasca itu menjual baju ready to wear itu saya katakan sedikit lebih mudah ya, karena yang pasti baju ready to wear itu harga terjangkau. Kemudian orang nggak begitu ribet harus ada flooring atau ini itu, mereka bisa mempadu-padankannya sendiri walaupun dengan bantuan kita gitu. Intinya seperti itu sih, karena kan orang pesta agak jarang dan sekarang orang pesta itu pakai bajunya itu yang simple, nggak yang kayak dulu harus punya baju baru gitu. Sekarang yang simple ya, bajunya baru tapi dengan harga yang terjangkau gitu. Orang sekarang beli baju dengan 500.000 itu udah puas, udah cukup lah segitu gitu ya. 500 sampai 1 juta itu masih daya beli masyarakat masih cukup bagus lah di situ. Jadi mengikuti behaviornya masyarakat juga ya, harus ada adaptasi-adaptasi yang dilakukan gitu. Nah, saya juga penasaran nih tentang apa sih sebenarnya signature dari desainnya Ina Priyono dan juga baju-bajunya. Kita akan bahas lagi nanti Bunda setelah yang satu ini, tetap di Ini Usahaku.
Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. People, kita masih di Ini Usahaku Spesial Ramadan bersama Ina Priyono. Dan sekarang kita mau lanjut lagi ya, setelah tadi cerita nih gimana awalnya Bunda Ina masuk ke dunia fashion, terus kemudian sekarang ini fokusnya kemana. Saya juga tadi menahan satu pertanyaan ya, yaitu signature atau ciri khas dari desainnya Bunda itu biasanya seperti apa sih Bunda? Yang pasti desain saya itu banyak ke nggak rumit gitu, nggak rumit, tapi kami punya spesial. Baju kami di Wear itu punya 2 kantong, dan bagian atas itu selalu tertutup, jadi semua dress maupun apa tuh namanya tunik kami itu selalu atasnya tertutup dan ada kantong. Itu aja sih. Tertutup dan ada kantongnya ya. Ya kalau duit ke pasar. Betul, itu penting sih ya. Kalau misalnya untuk ngomongin masalah tim, dibantu sama berapa karyawan sekarang? Ada 8. Ada 8 orang itu yang tetap ya. Tapi di samping itu banyak yang hilir mudik lah gitu. Kalau diperlukan dia akan datang. Tapi ada juga yang memang setelah pandemi itu mereka sudah dapat pekerjaan di luar. Kan kami sempat berhenti produksi, berhenti semua saya kerjakan di rumah ya, itu dari bulan Maret sampai dengan bulan September. Baru Oktober cukup lama gitu. Oktober kami baru beroperasi itu. Ya ada yang sudah dapat di mana-mana, tapi mereka kalau saya butuh kita janjian hari Rabu, Jumat kita ketemuan, atau hari Rabu, Kamis, Sabtu gitu. Tapi mereka akan selalu datang. Kami masih berhubungan baik sih. Sebenarnya nggak ada kendala yang berarti, hanya saya akan lebih agak sibuk gitu dengan Mbak Andin ya, kami berdua itu bangun untuk gimana menghidupkan lagi gitu. Tapi ya alhamdulillah saya udah mulai bisa menjalankan bisnis ini, jadi untuk saya nggak terlalu berat karena saya juga kan harus fokus juga ke kesehatan. Oke, betul sekali ya. Dan ini mempersiapkan penerusnya nanti. Nah, tapi kalau misalnya dari 8 orang yang tetap di sini, ada berapa divisi atau bagian sih kalau di Ina Priyono? Kalau kami hanya ada yang satu divisi di produksi. Di produksi itu kami selain memproduksi baju dari orang yang datang, customer yang menjahitkan, itu kami membuat baju contoh. Baru setelah itu kami akan dari kita jahitin ke yang mantan penjahit saya itu, yang dulu sebelum pandemi itu gabung dengan saya. Kemudian ada divisi marketing, itu juga yang tiap hari itu kerjaannya selalu kejar-kejaran. Tapi kami memang tidak berencana menambah dulu, yang ada ini kita pertahankan ya, memaksimalkan. Kemudian ada satu lagi divisi yang sebetulnya ini isinya cowok-cowok gitu, dia justru bagian belanja gitu. Oh gitu, yang cowok-cowok bagian belanja. Belanja kain segala macam. Belanja kain. Nanti kalau misalnya kita ada pesanan di luar kota itu, yang cowok ini berangkat, terus ada tim yang ukur dan sebagainya. Tapi ini cowok cuma ada 2 soalnya. Dan 2 ini ya cukup pegang peranan lah. Selain saya ada asisten yang masih datang bantu saya, karena memang dari banyak hal ya, dalam 1 bulan itu saya harus mengisahkan hari itu untuk beristirahat.
Betul, jangan sampai kerjaan jalan terus tapi istirahatnya lupa harus tetap seimbang. Nah tapi kalau untuk semua produksi, marketing segala macam itu di sini, di gedung ini atau di mana? Kalau produksi enggak, produksi hanya untuk membuat baju contoh dan menjahit untuk baju yang pesanan ya, maksudnya pesanan itu orang customer datang untuk menjahitkan baju private gitu. Tapi kalau untuk yang kita pasarkan itu memang saya memakai jasa pihak ketiga dan saya kira itu karena lebih fair ya menurut saya. Jadi dia akan dibayarkan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, sesuai dengan pesanan saya, dan mereka kan tidak harus kesini, kita ketemu seminggu sekali gitu. Jadi kalau ada tidak kesesuaian dan sebagainya, ya satu hari itu kita bisa bertengkar karena nggak apa-apa, lebih efisien begitu ya. Terus kalau misalnya tadi kan Bunda juga bilang bahwa ada bisa private untuk menjahit pesanan begitu ya. Apakah ada ketentuannya harus berapa banyak atau minimal paymentnya berapa gitu? Enggak sih, satu pun saya layani. Kalau private kan satu aja sudah bisa gitu. Dan itu kalau sekarang 2 tahun terakhir ini ya agak ramai juga. Saya membuat ini apa namanya, seragam batik yang desainnya itu kita bikin gitu. Jadi ya alhamdulillah cukup mengangkat lah. Lumayan ya, ini jadi salah satu sumber pemasukan baru begitu. Baik, sekarang apapun kalau pandemi ini. Betul, karena ini sepertinya ya salah satu di dunia bisnis ya, kita harus istilahnya lincah untuk mencari jalan dan juga fleksibel begitu ya Bunda. Tapi kalau Bunda sendiri ngomong-ngomong soal pandemi, nah ini gimana sih, ada perubahan dari segi sistemnya atau dari segi strategi gitu yang dilakukan? Yang pasti efisiensi pasti ada ya, efisiensi pasti ada. Jadi di sini ada 3 lantai, kita pakai ruangan efektif itu hanya di lantai 1 dan 3. Yang tengah itu hanya dipakai kalau kita ada pelatihan gitu. Kadang kalau pas saya agak stay lama gitu ya saya di lantai 2. Jadi kita yang memanfaatkan itu. Kemudian pada saat kita membuat desain itu untuk koleksi ke depan itu kita bikinnya 6 atau 12 kali ya. Jadi pada saat satu kali pertemuan itu udah sangat efektif, termasuk penentuan bahan dan sebagainya itu kita lakuin. Memang harinya diperpendek, di samping pasti dari sisi biaya juga lebih murah. Kemudian dari sisi kain, yang dulu mungkin saya belinya kain selalu di Jakarta dan di Bandung, sekarang saya beli di Semarang gitu. Harga agak lebih mudah, tapi apa ya, saya pikir apa salahnya kita berbagi sama yang produksi di Semarang ya gitu. Betul sekali ya, bantu itu penting juga gitu, mengangkat perekonomian lokal ya. Terus kemudian kalau tadi kan ada efisiensi dari segi sistem bekerja begitu ya. WFH juga? Iya. WFH juga. Terus kemudian produksinya sendiri, apakah ada pengurangan dari sebelumnya? Pastilah. Pada saat sebelum pandemi itu saya kalau bikin satu koleksi kadang sampai 500 satu model ya. Tapi sekarang di bawahnya sekali gitu. Tapi kita memperbanyak model dan memperbanyak jenis kain gitu. Jadi orang nggak akan bosan gitu. Nah, cuman saya pakai trik itu aja, karena kan sekarang yang beli kan orangnya lebih tertentu. Dulu kan semua orang beli baju itu mudah sekali, sekarang kan pembelinya tertentu. Berarti orang yang mau beli itu dia sudah punya bayangan, oh saya mau pakai baju si A itu karena ini. Oh modelnya itu nggak begitu banyak dikembarin orang gitu kainnya. Jadi yang itu yang saya perhatiin gitu, jangan sampai orang wah di sana ada, di ini ada gitu. Itu yang saya hindarin, itu aja. Mungkin kain bisa sama, tapi model kita harus sedikit berbeda gitu biar orang lebih punya rasa tuh. Oke, dan ini setuju sih, karena pasti orang kan juga pengen lebih terlihat eksklusif, nggak terlalu pasaran banget begitu ya. Ini jadi nilai plus juga barangkali setelah adanya pandemi, jadi ada hal-hal baru yang menjadi perhatian begitu ya Bunda. Terus kalau misalnya kita ngomongin masalah harga, nah Ina Priyono ini kan kayaknya kalau kita dengar tuh udah ini mahal deh. Tapi sebenarnya kalau Bunda sendiri gimana? Apakah juga membuat berbagai kelas-kelas? Iya, ada beberapa kelas gitu ya. Kalau kami produksi untuk yang ready to wear itu harga antara 200 sampai ke 500
sebetulnya kalau kita cari harga yang 200 sampai 175 itu pangsanya itu banyak. Tapi anak saya nggak mau, nanti yang mau gunain itu kan juga kita bikinnya banyak, terus suatu saat mau ganti model dan sebagainya itu kan agak susah gitu. Akhirnya kami mengambil tengah-tengah ya, yang antara yang 200 itu sudah jarang sekarang 300 sampai ke 1 juta untuk yang ready to wear, yang dalamnya saya baru 1 juta sampai 3 juta. Dan yang 1 juta sampai 3 juta itu kami bikinnya kalau saya merasa bahwa ini momen ini pas nih kita branding itu baru gitu kita bikin. Nah itu, dan koleksinya bisa dicek di mana Bunda? Di Instagram? Di Instagram ada, di Facebook, kemudian di Zalora, Shopee, dan ada di Tokopedia juga. Oke, wah ini udah sampai ke marketplace juga ya. Juga. Itu nanti akan kita bahas juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. People masih di Ini Usahaku. Di belakang saya ini ada koleksi-koleksi dari Ina Priyono ya. Wah, lagi diskon nih. Jadi yang mau cari baju lebaran, coba mampir ke sini ya. Terus kalau ngomong-ngomong soal koleksinya ini Bunda, tadi kan kita udah mulai ngebahas tentang marketplace, sudah masuk di online ya. Sejak kapan sih masuk di online? Di online baru tahun 2020. 2020 ya? 2020 2020 karena pandemi, kami mau nggak mau harus berjualan online, dan ternyata bagus juga gitu. Yang dulunya nggak membayangkan akan seperti itu, tapi alhamdulillah ternyata setelah kita tekunin awal-awal juga pemotretan dan sebagainya, kita kayak belajar kan dari seperti itu, belajar, tapi akhirnya kita sudah menemukan polanya, terus bisa online. Online. Nah ini berarti dari segi penjualan banyak di online ya? Iya, 80%, hampir 90% penjualan kami di online. Oh, besar sekali berarti ya? Besar sekali. Terus kalau gitu untuk offline-nya sendiri gimana? Yang offline-nya sendiri juga orang tetap datang, tapi berkurangnya kan karena adanya pandemi ya. Betul. Mereka untuk datang dan sebagainya, paling malah mereka pepon. Saya lihat di Instagram atau di Zalora, bisa nggak beli di sini langsung gitu. Tapi kalau udah lihatnya di Zalora, kita nggak ngelayanin kan, sama Zaloranya nanti kan nggak enak. Jadi kan karena yang dijual di situ kita kadang nggak dijual di sini gitu. Untuk komitmen ya bahwa produk stok di sini pasti ada. Pasti ada. Ya. Gitu. Nah itu setelah masuk ke dunia online gimana Bunda? Ternyata kan menghasilkan sangat ya. Terus habis itu juga pastinya bisa membantu untuk membuat brand ini lebih besar. Sudah sampai luar negeri juga? Kalau pembeli lewat online tuh sejauh-jauhnya ke Malaysia sih, tapi kalau yang jauh gitu belum. Mungkin nanti kita harus dipikirin lagi untuk pemotretannya, mungkin untuk model bajunya. Tapi kalau pembeli dari sana ada, yang nggak lewat online gitu ada. Dari sana pun ada yang pernah membuatkan ke kami gitu. Oke. Nah ini kalau misalnya ternyata menjadi satu peluang yang bagus, pastinya kan kedepannya akan dilanjutkan ya, dan semakin gencar nih jangan-jangan ya Ina Priyono di online ya. Tadi ada di Shopee, ada di Shopee, Zalora, Tokopedia, terus di Blibli gitu kan. Kadang kita kalau ada program pemerintah gitu bekerja sama dengan mana ya kita ikutin. Oke. Nah ini karena Ina Priyono memang salah satu brand yang pro pemerintah juga ya untuk kebijakannya, mendukung pemerintah
melalui berbagai kegiatan, begitu ya. Pastilah harus begitu. Apalagi Bunda ini kan juga menjadi ketua dari Indonesian Fashion Chamber IFC ya. Nah, itu gimana untuk kegiatan IFC sekarang, Bunda? Kegiatan IFC cukup banyak ya, dan kami itu bahu-membahu untuk menggerakkan ekonomi kreatif di Kota Semarang gitu. Dengan memberikan selain workshop, edukasi tentang bagaimana sih kita melihat tren ke depan, bagaimana cara membuat koleksi, dan banyak hal lah. Yang pasti ada juga UKM yang ingin bisa membuat baju, membuat padu-padan gitu. Saya mau show, harusnya kayaknya yang seperti apa gitu, membuat desainnya juga. Ya, kegiatan cukup padat, cukup menyita waktu. Dan kelihatannya sekarang fashion Indonesia itu selain mengarah ke muslim, juga mengutamakan sustainable, benar nggak? Iya, pasti sustainable karena kita kan sekarang sustainable itu kan tidak hanya di sisi kainnya aja, tapi juga cara kita menggaji karyawan. Begitu. Terus dari apa yang kita produksi itu tidak ada sisanya. Jadi misalnya kita ada sisa kain gitu dipakai untuk bikin pons atau bikin ini ya scrunchie gitu. Memang itu dari sisa kain kan biar kotoran itu kan tidak banyak gitu. Karena kan memang fashion itu nomor 2 terbanyak kontribusi untuk global ya. Pemanasan global, karena kan memang sampahnya paling banyak gitu. Jadi mengurangi fashion waste-nya ya, dengan memaksimalkan apa yang ada itu. Nah, kalau kita lihat di belakang ini sepertinya salah satu koleksinya Bunda ya. Kita boleh lihat Bunda, ada apa ini? Iya, di sini. Nah, ini memang kayaknya dari apa namanya? Ecoprint. Dan ini sustainable memang karena apa? Tidak menggunakan bahan dari sintetis. Ini semua masih ke ini pewarnaannya dan sebagainya begitu ya. Ini pakai pola dari tanaman apa aja? Ini tanaman, ada tanaman jati, terus kemudian daun kelot, daun jambu, dan sebagainya yang ada di hutan lah gitu. Dan ini kita kan menunggu daun itu jatuh baru kita ambil. Jadi kita petik gitu. Wah, luar biasa ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, dari segi kualitasnya juga bisa dijamin bahwa bagus. Gitu. Kalau hasil itu bagus ya, cuman memang kita harus memberikan arahan untuk pengrajinnya gitu. Kita pengen warna yang seperti apa. Karena setiap daun itu warnanya jadi beda. Dan warna ini tidak bisa diduplikasi ke kain yang lain. Jadi satu kain itu warnanya satu itu. Kalau kita pengen warnanya ini beda, misalnya pakai daun jambe biar agak terlihat warnanya merah, ini ya itu keinginan kita gitu. Tapi sekarang udah banyak yang membuat, dan pengrajin itu udah pinter-pinter apa yang dimauin pasar. Cuman ecoprint ini tidak bisa dipakai untuk seragam ya, karena setiap lembar kainnya itu kan beda-beda. Itu aja sih, karena eksklusif gitu ya. Tapi ini berarti untuk perawatannya sendiri sulit nggak sih? Enggak sih, enggak. Asal nggak dicuci pakai mesin cuci dan sabun ini ya. Kalau saya sih selalu menyarankan kalau nggak pakai larak juga pakai sabun mandi atau shampoo gitu. Disayang-sayang ya pokoknya koleksinya. Iya, mana-mana. Tapi terus kalau misalnya kita lihat yang seperti ini kan bukan sesuatu yang biasa kita pakai sehari-hari ya, ready to wear segala macam. Nah, ini gimana Bunda mengatur antara idealisme dan juga bisnis tadi gitu? Kalau untuk fashion menurut saya memang idealisme, dan saya selalu mengacu pada tren fashion 2001-2022 ya kalau yang tahun ini gitu. Tapi kalau berjualan itu saya banyak ke insting bisnis. Jadi pada saat ini orang senang pakai baju abaya, kaftan apa gitu, ada ininya lah, rasa itu pasti ada. Orang berjualan itu rasa aja. Dan itu yang dibangunnya tuh 20 tahun lebih tadi gitu 24 tahun sudah berkarya. Memang pengalaman pasti menjadi satu bekal yang sangat dibutuhkan ya untuk pengusaha, termasuk untuk para desainer. Udah ngerasain jatuh bangun deh. Nah, Bunda, terus kalau misalnya kita ngomongin fashion di Kota Semarang ya, gimana nih Bunda melihatnya? Apalagi kalau kita lihat kan pariwisatanya
kemarin memang kita sudah mulai fokus begitu ya, sudah mulai naik terus kreatif, dunia kreatif, apalagi fashion kreatif. Betul. Dan Muslim itu sepertinya sudah mulai difokuskan untuk Kota Semarang. Gimana Bunda? Iya, karena Semarang ini kan tahun 2015 sudah ditetapkan sebagai kota kreatif fashion. Jadi kenapa ditetapkan kota kreatif fashion? Karena yang pertama desainernya di Semarang itu ada sekitar hampir 200-an. Di Semarang juga ada universitas, kemudian sekolah-sekolah mode maupun SMK itu cukup banyak pendukungnya. Penjahitnya ribuan juga. Tidak hanya penjahit dan pendukungnya ya, ada bordir, kemudian pendukung itu ada yang sulamita. Jadi untuk mendukung ekonomi kreatifnya itu di Semarang itu sangat banyak gitu. Dan mereka semua kreatif. Sebenarnya kalau kita lihat secara global Indonesia itu kan desainer yang kreatif justru dari Semarang yang terkenal. Cuman mereka itu besar di kota lain gitu. Iya, betul. Nggak besar di kota Semarang. Itu yang perlu ini sih, kadang ya kayak Mbak Ane gitu kan sudah mancanegara tapi kan orang Semarang gitu. Betul. Juga ada beberapa yang lain. Gitu sih. Oke, ini terakhir nih, gimana nih harapannya dari Bunda Ina untuk dunia fashion Muslim terutama di Kota Semarang, dan pastinya antara pemerintah, masyarakat, desainer, semuanya ini kan harus bahu-membahu begitu ya untuk membangunnya. Emang sih tanpa kerjasama yang baik, tanpa harus berkolaborasi, kemudian juga perhatian pemerintah kepada UKM maupun IKM ya, itu memang harus lebih ditingkatkan. Kemudian pelatihan mungkin lebih ditingkatkan. Pelatihan itu tidak hanya diproduksi, tapi khusus juga untuk pembiayaan ya. Saat ini kan pembiayaan ini justru yang terpenting, karena bagaimana pembiayaan bisa memberikan uangnya, tapi kan dia harus juga bagaimana memasarkannya gitu. Jadi semua harus bersinergi. Sinergi, betul. Bergerak bersama, ini adalah kata kuncinya ya. Iya. Terima kasih Bunda Ina. Kasih. Hari ini kita boleh berbagi cerita dan juga melihat koleksi-koleksinya ya. Habis ini saya mau lanjut, mau lihat-lihat dulu. Jadi saya ucapin terima kasih untuk e-people yang sudah nonton episode Ini Usahaku spesial Ramadan kali ini. Dan silahkan buat e-people yang punya usaha pengen kita liput, bisa langsung DM aja di Instagram @semarangpemkot. Dan juga tonton terus Ini Usahaku setiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Sampai jumpa.